Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan makannya ya, karena kelas ini habis olahraga. Seperti biasa, ibu tunggu 5 menit untuk mempersiapkan diri kalian menerima pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini. Oke, sudah siap semua ya? Udah nggak ada yang makan lagi kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah difahami dan juga pembelajarannya lancar dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. Oke, ibu absen terlebih dahulu. Wahidatur Rahmah, Sita Nuria Kumala, Ahmad Aziz, Lailatul Badriah, Yunus Ardiansyah. Nggak masuk? Kenapa? Izin. Oh, izin kemana? Oh, ke Surabaya. Oke. Udah berapa hari izinnya? Baru hari ini. Oke. Oke, anak-anak, pembelajaran kita Al-Quran Hadis pada pagi hari ini adalah mempelajari tentang apa yang dinamakan unsur-unsur hadis. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, ibu mau tanya, barangkali ada yang lupa sama pembelajaran kita yang sebelumnya karena ada hubungannya. Oke, apa sih pembelajaran kita sebelum pertemuan ini? Iya, Mbak Wahida? Iya, pengertian hadis, sunnah, iya, dan atsar dan sebagainya. Benar. Apa sih pengertian hadis secara singkat atau yang Samian ingat? Iya, betul sekali. Nah, jadi dalam hadis kemarin kita mempelajari ada yang namanya kadang hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan bla bla bla, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari apa aja sih unsur-unsur yang ada di dalam hadis. Nah, jadi istilahnya nanti kita akan mereteli. Nah, mereteli apa aja unsur-unsur hadis. Jadi misalnya nanti akan kalian menemukan istilah sanad, matan, dan juga rawi. Nah, jadinya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian bisa menyebutkan, menjelaskan, kemudian mengidentifikasi. Ini yang penting, kalian harus bisa mengidentifikasi apa sih yang disebut sanad, apa sih yang disebut matan, dan apa sih yang disebut rawi. Itu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, adapun dalam prosesnya ibu akan menggunakan metode kooperatif script. Nah, gimana tuh Bu metodenya? Nah, metodenya yaitu yang pertama, kan ada 3 bahasan kita, yaitu yang pertama tentang sanad, matan, dan juga rawi. Nah, nanti ibu akan bagi 3 kelompok. Nah, sesuai deret-deret aja, ini nggak apa-apa, 3 deret. Kemudian ibu akan memasangkan kalian, jadi pasangannya satu bangku aja nggak apa-apa ya, satu bangku pasangan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti ibu akan bagi mana yang akan menjadi pembicara dan mana yang nantinya akan menjadi pendengar. Oke. Nah, kelompok 1 yang deret kanan, kelompok 1, 2, 3 deret kanan, dia sebagai pembicara, maka yang deret kiri dia sebagai pendengar. Nah, pembicara itu tugasnya apa, Bu? Pendengar itu tugasnya apa, Bu? Nah, kalau pembicara, kalian ibu nanti masing-masing kasih waktu untuk
mempelajari atau membaca materi 15 menit, yang materi yang kalian pahami lah itu nanti yang akan kalian jelaskan ke pendengar gitu. Jadi pembicara nanti tugasnya adalah menjelaskan apa yang dia pahami tentang sanad, matan, dan rawi. Nah, kemudian tugasnya pendengar adalah mereka nanti menyimpulkan ulang, yaitu dengan ditulis. Ya, nanti ditulis, disimpulkan, kemudian nanti disampaikan ke depan. Oke, mengerti tugasnya masing-masing? Oke, kalau sudah mengerti, ini dari kiri, kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kelompok 1 menjelaskan soal sanad terlebih dahulu. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang matan, dan kelompok 3 menjelaskan tentang rawi. Oke. Pembicaranya Ibu pilih dari deret kanan aja deh. Deret kanan karena yang baik. Oke. Paham ya? Nah, nanti deret kiri tugasnya itu mencatat kesimpulan apa yang disampaikan oleh pembicara. Oke, paham ya? Oke, sekarang 15 menit dari sekarang bisa dimulai untuk mempelajari, kemudian 5 sampai 10 menit untuk menjelaskan ke pendengar. Oke, silakan dimulai. Oke, pembicara sudah menjelaskan semua? Sudah. Sekarang pendengar sudah ditulis kesimpulannya? Belum selesai. Oke, kasih tambahan waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Oke, sekarang pendengar udah ya, waktunya udah habis. Ya, pendengar sudah selesai menulis semua. Oke, sekarang Ibu tunjuk per deret perwakilan untuk menyampaikan kembali isi kesimpulannya. Oke. Deret 1, ya silakan Mbak Sita diutarakan apa yang menjadi kesimpulannya. Dengarkan semua ya, anak-anak. Iya benar, kasih aplaus untuk Mbak Sita. Kemudian untuk deret 2 Ibu pilih Mbak Wahidah. Apa tadi? Matan, oke. Iya, kasih aplaus untuk Mbak Wahidah. Yang terakhir ini tentang rawi ya, dijelaskan ulang oleh pendengar yaitu Mas Aziz. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Udah bener semua ya penjelasan dari masing-masing perwakilan. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan contohnya. Nah, biar lebih jelas. Oke, perhatikan. Ini adalah contoh hadis yang ada di halaman 38, benar. Yang hadatsana Sa'idu bin Ufar qala hadatsani Laitsu qala, yaitu benar. Oke, perhatikan ya pembagiannya. Ini tadi kan pengertian sanad, yaitu urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam riwayat lain sanad merupakan apa tadi? Mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkannya hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis yang ada di halaman 38 tadi yang termasuk sanad yang mana? Iya benar, udah bisa mengidentifikasikan. Nah, ini Ibu garis bawahi biar kalian jelas. Yang termasuk sanad adalah hadatsana Sa'id bin Ufar qala hadatsani Al-Laitsu qala hadatsani Uqailun an Ibnu Syihab sampai dengan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu yang dinamakan sanad. Ini yang garisnya warna marun. Ya, itu yang dinamakan
Nah, kemudian selanjutnya yang baina ana naimun atitu biqadahi labuni dan seterusnya itu sampai yang ya Rasulullah qala ilma. Nah, itu yang dinamakan matan. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wahidah tadi, yaitu pengertian matan adalah perkataan yang disebut di akhir sanad, yaitu sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan tadi disebutkan setelah sanad, setelah selesai sampai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kola lah, setelah selesai sanad di akhir sanad, kemudian selanjutnya itu yang dinamakan matan, baina ana imun dan seterusnya itu yang dinamakan matan. Ini yang garis kuning ya, yang garisnya kuning itu yang disebut matan. Kemudian yang terakhir rawi, mana sih yang disebut rawi? Iya betul, yang rawahul Bukhari itu yang dinamakan rawi, karena pengertian dari rawi sendiri adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain dan membukukannya ke dalam satu kitab hadis, itu yang dinamakan rawi. Nah, tadi juga dijelaskan nggak sembarangan orang bisa menjadi rawi. Jadi untuk menjadi rawi itu ada syarat-syaratnya. Di antara lain tadi apa yang sudah disebutkan? Adil. Nah, adil ini yang sampean pahami kan, adil itu dia seimbang. Nah, bukan. Jadi adil dalam konteks studi hadis yaitu dia memiliki makna yang berbeda, yaitu yang pertama itu makna istiqomatuddin. Apa sih istiqomatuddin itu? Yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. Nah, gitu. Kemudian yang kedua yaitu al-muru'ah, yaitu melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. Jadi seorang rawi yang adil yaitu dia yang bisa menjaga sikap, adab, perilakunya untuk yang sekiranya orang lain ikut tidak mencelanya gitu. Contoh dari sikap adil itu misalnya dia itu ini loh, cangkruk. Nah, dia yang cangkruk, cangkruk bahasanya ya, cangkruk di warung. Itu kan orang lain biasa, menurut kita itu kan hal yang lumrah, tapi kalau menurut orang zaman dahulu, cangkruk adalah perbuatan yang sia-sia. Artinya ya ngapain cuma ngobrol-ngobrol aja, kemudian lebih baik kan digunakan untuk belajar. Nah, kayak gitu, itu kan menghindarkan orang lain untuk mencelanya. Masa perawi hadis kerjaannya cuma cangkruk aja? Nah, kayak gitu ya. Seorang rawi yang adil itu menghindari perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan orang lain itu mencelanya. Contohnya yang tadi. Kemudian yang kedua muslim, jelas dong, syarat rawi itu harus muslim atau Islam. Menurut ijma, seorang rawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis maka ia harus muslim. Periwayatan dari orang yang kafir itu tidak sah. Kemudian yang ketiga balik atau cukup umur, kemudian berakal, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil. Yang terakhir yaitu dobit. Apa sih makna dobit itu? Makna dobit ada dua pengertian. Yang pertama kuat hafalan dan daya ingatnya, dan bukan pelupa yang sering disebut dengan istilah dobit al-sodari. Ya, dobit al-sodari itu dia kuat hafalannya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan suatu hadis, suatu yang matanya tadi disampaikan, dia itu mengingat, kuat dalam daya ingatnya itu kuat. Nah, sehingga dia bisa menyampaikan kembali perkataan Rasulullah tanpa mengurangi atau melebihkan. Itu yang disebut dengan dobit al-sodari. Kemudian yang kedua pengertian dobit yaitu dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dobit al-kitabah. Nah, kalau yang pertama tadi kuat dalam ingatan dan hafalan, kalau yang kedua ini lebih ke dia juga ya kuat hafalan sama ingatannya, tapi dia juga dimentorehkan atau bisa menuliskan
perkataan Rasulullah. Jadi dia bisa menjaga keaslian tulisan dari sebelumnya, dan dia bisa menjaga atau menuliskannya kembali tanpa melebihkan suatu lafadz atau mengurangi suatu lafadz. Itu yang disebut dengan dobit al-kitabah. Jadi bedanya kalau yang pertama dobit al-sodri itu dia hanya mengucapkan aja, tapi kalau dobit al-kitabah dia bisa mengucapkan dan juga bisa menuliskan. Oke, begitu. Udah paham anak-anak tentang unsur-unsur hadis? Oke, udah bisa mengidentifikasinya ya. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, ini pertanyaan bagus, Bu. Dimana kita bisa tahu seorang itu bisa disebut dengan rawi? Yang pertama yaitu bisa dari dia memenuhi syarat atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan ilmu rijalul hadis. Nah, jadi dalam ilmu rijalul hadis itu kita bisa mengetahui gimana sih kondisi dari perawi. Kondisi itu dalam artian bagaimana kehidupannya, kemudian di mana beliau dilahirkan, kemudian bagaimana sejarah beliau bisa mendapatkan hadis itu ada di dalam ilmu rijalul hadis. Nah, jadi secara singkatnya, ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang menjelaskan tentang sejarah ringkas para rawi hadis dan riwayat hidupnya. Jadi kayak daftar riwayat hidup kayak gitu loh. Iya, tapi ini dalam bentuk narasi. Nah, jadi dalam ilmu rijalul hadis ini kalian bisa mengetahui bagaimana kehidupan si perawi, mulai dari bagaimana beliau dilahirkan, kemudian bagaimana beliau bisa mendapatkan hadis ini, bagaimana ceritanya, kemudian apa aja sih madhab yang diyakini oleh si perawi. Itu semua dirangkum dalam ilmu rijalul hadis kayak gitu. Jadi kalau sampean pengen tahu, oh ini tadi rawahul Bukhari wa Muslim, nah kalian siapa sih Bukhari dan Muslim ini? Nah, kalian bisa mencarinya melalui ilmu rijalul hadis. Nah, nanti ada kitabnya tersendiri yang merangkum tentang Bukhari. Bukhari itu ya dimananya, lahir di mana, kemudian bagaimana kehidupannya, dan beliau kepribadiannya bagaimana, semua terangkum dalam kitabnya itu tadi, sudah lengkap di kitabnya. Itu anak-anak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Gak ada. Nah, kalau nggak ada, sekarang ibu yang tanya. Menurut kalian, setelah kita mempelajari unsur-unsur hadis terkait dengan sanad, matan, dan juga rawi, apa sih pembelajaran yang dapat kalian ambil? Oke, sebisa mungkin meneladani sikap para perawi. Kalau nggak bisa semuanya, ya sebagian aja yang baik-baik. Sifat-sifat atau syarat-syarat dari perawi yang bisa kita teladani. Oke, tidak pernah melakukan dosa besar, boleh. Tidak sering melakukan dosa kecil. Nah, boleh. Dosa kecil itu yang bagaimana aja sih, Bu? Ya kayak bohong, kemudian hibah kayak gitu. Itu termasuk dosa-dosa kecil yang harus sebisa mungkin kita hindari dan tidak sering kita lakukan. Kemudian apa lagi? Oke. Nah, betul. Jadi ketika kalian mempelajari unsur-unsur hadis, kalian bisa menemukan rasa ingin tahu terkait dengan hadis tersebut. Nah, nanti ini ada lanjutannya lagi nih pada materi yang di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian akan bisa mengetahui tentang kualitas hadis itu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kualitas hadis itu ibu bahas singkat ya. Ada yang namanya sahih, hasan, dan juga doif. Nah, sahih ini adalah kualitasnya yang paling kuat. Jadi yang bisa digunakan untuk hujah atau sumber hukum itu yang sahih.
Hasan juga bisa, tapi kedudukannya lebih kuat sahih. Dan juga yang terakhir yaitu doif. Doif ini termasuk hadis palsu, jadi nggak bisa digunakan dalam hukum Islam. Tapi untuk amal yang baik itu boleh, masih diperbolehkan. Oke, benar itu. Menumbuhkan rasa ingin tahu untuk terhadap unsur-unsur. Jadi bisa apa namanya, kalau ketemu hadis kalian langsung tahu, oh ini sanad, ini matan, ini rawi. Oke, betul. Apa lagi? Iya, bisa mengetahui sejarah dari perawi lewat ilmu apa tadi? Ilmu rijalul hadis. Iya, bener anak-anak. Oke, nah sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, beneran nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, tadi kan ibu bukanya halaman 38. Nah, setelah halaman itu sampai dengan selesainya materi ini, ada ibu cek tadi ada kurang lebih 5 hadis. Nah, kelima hadis itu tugasnya untuk minggu depan kalian identifikasi, ya kayak tadi, mana yang disebut sanad, mana yang disebut matan, dan mana yang disebut rawi. Iya, yang ada di buku aja. Kalau nggak salah tadi ibu hitung 5 hadis. Setelah halaman 38 itu ada 5 hadis lagi yang belum diidentifikasi. Oh 6, oh ada 6, salah berarti ibu. Oke, ya 6 itu semua diidentifikasi. Kan udah bisa, kan udah paham kan? Nah kalau nggak ada, kalau nanti ada yang kesulitan kita bahas minggu depan lagi. Oke, jadi minggu depan kita membahas tentang kuantitas dan kualitas hadis, dan juga membahas identifikasi hadis terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga ilmunya itu tetap diingat sampai nanti. Oke, kita baca doa atau surah Al-Asr terlebih dahulu bersama-sama. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, ibu akhiri. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.